Shalom semuanya. Apa kabar? Kita berada di tema yang luar biasa. Tema bulan ini adalah Winning the Battles. Mengajarkan kita untuk selalu menang dalam peperangan. Ada amin. Dan hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh yang luar biasa yang selalu memenangkan pertempuran, memenangkan peperangan. Namanya Raja Daud. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Kita baca bersama-sama. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. 3, 2, 1. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Ayat 36, "Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Ayat 37, "Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Amin, silakan duduk. Dalam kehidupan kita sebagai pengikut Tuhan, setiap hari kita diperhadapkan dengan adanya peperangan. Peperangan di pikiran kita, peperangan melawan setiap ego kita, peperangan melawan kebiasaan buruk kita. Setiap hari kita diperhadapkan dengan peperangan. Hidup ini adalah medan peperangan. Tidak jarang kita sering jatuh bangun di dalam pengiringan akan Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan sama-sama belajar. Ada kunci kemenangan, kunci meraih kemenangan. Ada dua hal. Yang pertama adalah penyertaan Tuhan. Saya akan memulai dalam satu ilustrasi. Ada sekumpulan kata-kata kecil. Mereka akan berlomba-lomba untuk memanjat menara yang tinggi. Dan kemudian para penonton berkumpul bersama-sama mengelilingi menara tersebut. Dan kemudian para penonton ada yang mulai memberikan semangat. Tetapi ada juga yang mengatakan tidak mungkin kata-kata kecil ini akan sampai ke puncak menara. Karena menara ini sangat tinggi dan terdengar oleh kata-kata kecil ini. Kemudian mereka mulai satu-satu berjatuhan, saudara-saudara. Dan kemudian terus lagi ada yang mengatakan tidak ada satupun yang akan berhasil untuk sampai ke puncak menara ini karena menara ini sangat tinggi. Dan mulailah kata-kata yang lain menyerah, putus asa dan mulai berjatuhan. Tetapi ada satu ekor kata yang terus berusaha keras dan terus naik. Akhirnya kata ini bisa sampai ke puncak menara. Dan semua peserta ingin tanya, "Kenapa kamu bisa melakukan ini? Hanya kamu yang berhasil sampai ke puncak menara." Dan kemudian kata ini mengatakan bahwa dia adalah kata yang tuli, saudara-saudara. Ternyata bahasa Manado bilang pongo. Hanya kata yang tuli yang memenangkan perlombaan ini bisa sampai ke menara yang sangat tinggi ini. Dari cerita ini kita bisa belajar, yaitu kita jangan mendengar omongan orang yang negatif karena itu akan melemahkan kita. Tetap fokus sampai kita meraih kemenangan. Karena apa yang kita dengar, apa yang saudara dengar akan mempengaruhi perilaku kita. Ada amin saudara-saudara? Janji Tuhan buat kita bahwa Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Janji Tuhan dia akan menyertai kita. Dia yang akan berperang bagi kita dan dia yang akan mengalahkan musuh-musuh kita. Amin saudara-saudara. Jadi kalau kita di dalam peperangan apapun saat-saat ini, kita percaya Tuhan yang akan memberikan saudara dan saya kemenangan demi kemenangan. Ada amin? Di dalam 2 Samuel 8 ayat 14b berkata, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Amin. Jadi Raja Daud selalu menang dalam peperangan. Ada berbagai pergumulan yang harus kita hadapi. Ada yang prosesnya sangat sulit, ada yang mudah. Kita berperang selalu melawan hawa nafsu kita, melawan setiap keinginan-keinginan daging yang menyeret kita, yang akan membuat kita jatuh ke dalam dosa.
kita juga menghadapi peperangan melawan roh-roh jahat di udara. Jadi hidup ini adalah medan peperangan. Life is battlefield. Katakan hidup ini adalah medan peperangan. Katakan kiri kanan. Ada yang bisa keluar lebih dari pemenang, ada juga yang terkadang kalah di dalam peperangan. Kita kadang tidak bisa terlepas dengan kebiasaan buruk kita yang sudah mengikat kita bertahun-tahun. Tidak bisa terlepas dari masalah apapun itu sudah mengikat kita. Tetapi janji Tuhan buat kita bahwa Dia akan memberikan kita kemenangan. Pagi hari ini kita akan belajar dari Daud. Mengapa Daud selalu memenangkan pertempuran. Daud selalu berhasil dalam peperangan. Dalam 2 Samuel 8 dikatakan mencatat serangkaian kemenangan yang diperoleh Daud. Ayat pertama yaitu Daud memukul kalah orang Filistin. Ayat kedua, mengalahkan orang Moab. Dan Daud menunjukkan Raja Hadadezer, Raja Soba di hulu sungai Efrat. Dan keempat, daripadanya Daud menangkap 1.700 tentara berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Luar biasa Daud. Dan yang ayat kelima dan 6, Daud menumpas orang Aram yang hendak menolong Raja Hadadezer. Sejumlah 22.000 orang. Luar biasa saudara-saudara. Kemenangan-kemenangan Raja Daud. Ayat yang ke-13 dikatakan dalam perjalanan pulang, ia kembali mengalahkan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Luar biasa, itulah kemenangan-kemenangan Daud. Tetapi Alkitab mencatat bahwa kemenangan-kemenangan yang diperoleh Raja Daud itu bukan semata-mata karena kuat dan gagahnya seorang Raja Daud. Tetapi kemenangan-kemenangan yang diperoleh Raja Daud itu semata-mata karena pemberian Tuhan. Amin saudara-saudara. 2 kali kalimat ini diulang di dalam 2 Samuel 8 ayat 6b dan 14b berkata, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Seperti lagu tadi dia bilang, Tuhan yang memberikan kemenangan. Amin. Katakan kiri kanan saudara, Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Tepuk punggungnya, Tuhan yang selalu memberikan kita kemenangan. Siapa yang di sini mau kalah? Tidak ada, tentu semua kita ingin menang, amin. Jadi kemenangan-kemenangan Raja Daud itu semata-mata karena berkat penyertaan Tuhan. Dan bagaimana Daud ini bisa mendapatkan penyertaan Tuhan, saudara-saudara. Kita bisa melihat di dalam Mazmur 60 ayat 1 sampai 12. Di sana dikatakan bahwa sebelum Daud pergi berperang, Daud berdoa dulu kepada Tuhan. Daud memohon belas kasih Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyertai dia dan bisa membuat dia berhasil dalam berperang. Bagaimana dengan kita semua? Apakah ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang sulit, apakah kita masih berdoa kepada Tuhan, mencari Tuhan atau mencari dukun? Jadi ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, seperti Daud ketika dia akan berperang, dia datang lebih dulu kepada Tuhan, memohon belas kasih Tuhan, kiranya Tuhan akan memberikan dia kemenangan. Di dalam Mazmur 60 ayat 7 dikatakan, supaya terluput orang-orang yang kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami. Ayat 13 dikatakan, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Jadi sebelum berperang Daud datang kepada Tuhan. Daud memohon belas kasih Tuhan. Dan ayat 14, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ulang, baca lebih semangat lagi. Ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin. Jadi Daud tahu benar bahwa usaha manusia sia-sia. Jika Tuhan akan menyertai dia di dalam peperangan, maka dia pasti akan berhasil, maka dia pasti akan menang. Daud adalah seorang raja Israel, raja yang besar, raja yang luar biasa dipakai Tuhan. Tetapi dia di hadapan Tuhan, ketika dia datang kepada Tuhan, dia melepaskan semua atribut kekuasaannya. Dan dia datang kepada Tuhan seperti seorang anak kecil yang polos. Datang kepada Tuhan, memohon belas kasih Tuhan, berdoa di hadapan Tuhan.
Itulah kunci yang membuat selalu Daud berhasil di dalam peperangan. Amin saudara-saudara. Janji Tuhan buat kita di dalam Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Tuhan akan memberikan kita kemenangan asalkan kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita tetap setia di hadapan Tuhan. Yesaya 41 ayat 10, janji Tuhan buat kita semua. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin saudara-saudara, kita aminkan janji Tuhan ini saudara-saudara, amin. Saudara dan saya jangan takut terhadap hari depan, amin. Tuhan sudah mempersiapkan hari depan yang luar biasa. Kalau akhir-akhir ini kita mengalami masalah ekonomi, masalah keluarga, kita percaya Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Jangan takut, Tuhan menyertai kita semua, amin saudara-saudara. Poin yang kedua yaitu kunci meraih kemenangan adalah jaga hati tetap murni. Katakan jaga hati tetap murni. Haleluya. Firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 1. Saya memohon Pak Iben untuk baca Kisah Para Rasul ayat 23 ayat 1. Amin. Saya menulis juga dalam melihat dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Paulus menatap anggota-anggota mahkamah itu lalu berkata, saudara-saudaraku, sampai pada hari ini saya tidak merasa bersalah kepada Allah di dalam hati nurani saya mengenai kehidupan saya. Pentingnya kita menjaga hati. Menjaga hati itu memang tidak mudah saudara-saudara. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, situasi apapun itu, terkadang kita tidak bisa menjaga hati. Jujur ya, saya juga kadang begitu tidak bisa menjaga hati. Saya akan ceritakan satu ilustrasi arti sebuah ketulusan. Di suatu desa hiduplah seorang petani yang miskin hidup bersama istrinya. Dan kemudian ini petani satu waktu dia rindu untuk berkunjung ke rumah gurunya. Gurunya yang telah mengajarkan dia banyak ilmu agama. Dan kemudian istrinya memberikan dia 2 pikul singkong sebagai oleh-oleh kepada sang guru. Dan kemudian dia pamitan dan kemudian sampailah dia di rumah sang guru. Dan kemudian diberikanlah 2 pikul singkong sebagai oleh-oleh kepada sang guru. Dan sang guru ini sangat senang. Mereka lama berbincang-bincang, lama ngobrol karena lama tidak ketemu. Dan saatnya bagi sang petani ini untuk pamit dari rumah sang guru. Kemudian sebagai rasa terima kasih karena mendapat kunjungan dari mantan muridnya, dia memberikan 2 ekor kambing. Dia ekor kambing dan akhirnya dia pamitan sama sang guru dan dia kembali ke rumah. Istrinya sangat senang karena mendapatkan 2 ekor kambing. Dan peristiwa ini didengar oleh sahabatnya sendiri yang merupakan sama-sama menimba ilmu dari sang guru ini. Dan kemudian juga temannya ini rindu untuk pergi ke rumah gurunya dan dia berpikir, sedangkan temannya ini memberikan 2 pikul singkong mendapat 2 ekor kambing. Jadi dalam benaknya dia bilang, kalau kita mau bawa 2 ekor kambing nanti dapat ganti kita 2 ekor sapi ya. Dan kemudian pergilah dia ke rumah sang guru ini. Dan kemudian dia memberikan 2 ekor kambing kepada gurunya ini. Kemudian ya mereka lalu ngobrol, berbincang-bincang karena lama tidak ketemu. Dan kemudian tibalah bagi sahabatnya ini untuk pamit. Dan dia memberikan 2 ekor kambing kepada sang guru. Dan sebagai rasa terima kasih, sang guru ini rindu untuk memberikan oleh-oleh. Tapi sang guru sudah tidak punya apa-apa lagi. Karena 2 ekor kambing telah diberikan kepada Pak Tani itu. Dan teringatlah guru ini bahwa dia memiliki 2 pikul singkong, itu pemberian Pak Tani itu. Akhirnya dia memberikan 2 pikul singkong itu kepada sahabat Pak Tani ini. Jadi dari cerita ini kita bisa melihat bahwa arti sebuah ketulusan ketika kita memberi, kita tidak mengharapkan imbalan, amin. Biarlah ketika kita berbuat baik, mata Tuhan akan melihat kita dan membalas setiap budi baik kita.
Haleluya, ini hanya ilustrasi saudara-saudara. Jadi miliki hati nurani yang murni dalam melayani Tuhan. Kita harus murni dalam melayani Tuhan. Ada amin. Katakan kiri kanan, kita harus murni melayani Tuhan. Amin. Kedua, miliki motivasi yang benar dalam pelayanan. Katakan kiri kanan, miliki motivasi yang benar dalam pelayanan. Haleluya. Ketika kita memiliki motivasi yang benar, maka Tuhan terus mempromosikan kita. Karena Tuhan paling tahu hati kita. Kalau motivasi kita dalam pelayanan mulai keliru, mulai melenceng, pasti ya Tuhan tidak suka, tidak berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan mungkin memakai lagi kita. Ada amin saudara-saudara? Jadi pokoknya benar, jadi miliki motivasi yang benar di dalam pelayanan. Saya percaya di sini semua memiliki motivasi yang benar di dalam pelayanan. Amin. Semangat melayani, amin. Upah Tuhan sudah sediakan. Haleluya. Kembali ke laptop. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jangan ada akar pahit. Amin saudara-saudara. Amin. Kepahitan adalah perasaan marah benci. Tidak mau mengampuni yang disimpan seseorang terhadap Tuhan atau Allah. Itu pada dasarnya karena sakit hati. Saya pernah merasakan ini saudara-saudara. Saya simpan dan ini mengganggu sekali. Memang mengampuni itu tidak mudah, mengampuni sulit. Tapi mengampuni itu pilihan. Ketika kita melepaskan pengampunan, maka kita akan terbebas. Amin. Bebas melayani. Bebas menjalani hidup ini tanpa ada hambatan. Amin. Pastikan saat ini kalau kita masih menyimpan kebencian atau ada kepahitan, belum mengampuni, pastikan saat ini kita sudah mengampuni. Amin. Karena mengampuni itu adalah pilihan. Amin. Tuhan sudah mengampuni setiap dosa kita. Haleluya. Jadi pesan firman Tuhan pagi hari ini, jangan ada akar pahit. Katakan kiri kanan lagi ya. Jangan ada akar pahit. Haleluya. Firman Tuhan, Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semua, jangan ada akar pahit. Amin. Amin. Tidak yang sempurna kan? Ya. Mungkin orang tua kita bisa menyakiti kita. Pasangan hidup juga bisa terkadang menyakiti hati kita. Iya, ada keluarga yang sempurna di sini. Saya dengan pastor juga terkadang mengalami proses. Dan ketika masalah terjadi, kalau saya simpan, kadang saya simpan dalam hati, aduh kelihatan di muka. Sedangkan mau baku bajala itu, mau baku lihat aja rasa-rasa sebrot. Itu karena masih menyimpan sakit hati. Tapi pastikan kita saat ini kita tidak memiliki sakit hati lagi. Amin. Sudah beres semua dengan masalah dengan orang lain. Amin. Bukan saya ingatkan, tapi firman Tuhan pagi ini yang ingatkan kita semua. Amin. Efesus 4 ayat 31 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Amin. Di dalam 2 Samuel 13 ayat 22 ada satu tokoh yang bernama Absalom. Dia memiliki satu kepahitan kepada kakaknya Amnon. Amnon adalah anak lelaki dari Daud. Jadi Absalom dengan Amnon itu saudara tiri, satu papa lain mama. Absalom menyimpan satu kebencian karena Amnon itu telah memperkosa adiknya Tamar. Ini jadi kepahitan pada dia. Dan 2 tahun dia simpang saudara-saudara. 2 tahun kemudian dia mengadakan pengguntingan bulu domba. Dan dia undang semua anak raja untuk datang di dalam acara pengguntingan bulu domba. Dan yang hadir salah satunya Amnon kakaknya. Kemudian dia menyuruh orangnya untuk membunuh Amnon. Karena Amnon telah memperkosa adiknya Tamar. Dia sakit hati. Absalom tidak hidup menurut namanya. Bapak damai sejahtera, ayah damai sejahtera. Karena dia memiliki satu kepahitan kepada kakaknya. Dan kesedihan pun bagi Raja Daud karena Amnon telah dibunuh oleh orangnya Absalom. Jadi pastikan kita semua sudah beres dengan hati. Tidak ada masalah hati lagi ya saudara-saudara. Ya kalau ada bermasalah dengan hati.
tidak bisa sambunyi saudara. Itu dapat lihat di muka. Karena muka itu cerminan dari hati. Kalau kita belum mengampuni orang, ada kebencian. Dapat lihat di muka. Muka brot, muka panjang, muka pepaya tono. Haleluya. Ini yang firman Tuhan buat kita semua. Amin. Haleluya. Yang kedua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Katakan kiri kanan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Haleluya. Pesan Tuhan buat Yosua supaya kuatkan dan teguhkan hatinya. Yosua adalah pemimpin muda yang dipakai Tuhan untuk memimpin umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Tapi pesan firman Tuhan buat Yosua adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Di dalam Yosua 1 ayat 6, 7 dan 9. 3 kali kalimat ini diulang. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Haleluya. Dan saya memohon untuk Odi baca ayat yang ke-6. Memohon. Ayat ke-6, Bapak Holdi boleh baca. Ayat yang ke-7, Bapak Yandi baca. Saya bagi ya. Ya. Mulai dari ayat 6. Amin. Berikut Pak Yandi, hamba minta kesediaan. Dan ayat 9 Sisrut. Ayat 9 Sisrut. Amin. Jadi pesan Tuhan buat Yosua adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Diulang sampai 3 kali saudara-saudara. Yang pertama, pesan pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kata Tuhan, Yosua kamulah yang akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan yang kedua dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan Tuhan berfirman untuk taat kepada firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya dapat meraih kemenangan. Yang ketiga, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan tawar hati. Tuhan menyertai Yosua. Jangan tawar hati artinya, saya melihat arti tawar hati di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan patah semangat atau menghilangnya semangat hati untuk melakukan apapun. Jadi tawar hati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan patah semangat atau menghilangnya semangat untuk melakukan apapun. Haleluya, kita jangan tawar hati, amin. Atau masih ada yang tawar hati di sini? Tidak. Saya percaya semua kita tidak memiliki tawar hati. Dalam Alkitab diterjemahkan, tawar hati adalah kecut, patah hati, putus asa, cemas, ketakutan. Jadi dikatakan tawar hati itu bisa putus asa, cemas, takut, itulah tawar hati. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan kita menjadi tawar hati ya. Karena firman Tuhan dalam Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu, amin. Jadi ketika kita menghadapi masalah, problem, peperangan apapun yang kita hadapi saat ini. Kalau hati kita telah menjadi tawar, kita akan kalah saudara-saudara. Jadi pesan firman Tuhan pagi ini, jangan kita tawar hati, kita tetap kuat, tetap semangat, tetap berserah kepada Tuhan, amin. Karena Tuhan akan menyertai kita. Pesan Tuhan buat Yosua, pesan juga buat kita semua. Untuk kita kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan tawar hati, percaya Tuhan akan menyertai kehidupan kita semua. Amin. Yosua berhasil membawa umat Israel menduduki tanah perjanjian. Tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Kita akan menikmati setiap kebaikan Tuhan, setiap kemurahan Tuhan, setiap anugerah Tuhan. Jika kita menjaga hati, karena menjaga hati itulah kunci meraih kemenangan. Amin saudara-saudara. Hari ini kita telah belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu kunci meraih kemenangan. Yaitu pertama apa? Ada penyertaan Tuhan, Daud berdoa memohon belas kasih Tuhan, dan Daud selalu berhasil di dalam peperangan. Yang kedua, janji Tuhan buat kita bahwa Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Dan yang ketiga, yang kedua jaga hati, jangan ada akar pahit.
kuatkan dan teguhkan hatimu. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan pagi hari ini.